Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, pada masa Rasulullah terdapat kisah unta menjadi hakim. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Berikut adalah kisah unta menjadi hakim. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang Yahudi yang menuduh orang Muslim mencuri untanya. Maka dia datangkan 4 orang saksi palsu dari golongan munafik. Nabi Muhammad SAW lalu memutuskan hukum unta itu milik orang Yahudi dan memotong tangan Muslim itu, sehingga orang Muslim itu kebingungan. Maka ia pun mengangkatkan kepalanya, menengadah ke langit seraya berkata, "Tuhanku, Engkau maha mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak mencuri unta itu." Selanjutnya, orang Muslim itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh keputusanmu itu adalah benar, akan tetapi mintalah keterangan dari unta ini." Kemudian Nabi bertanya kepada unta itu, "Hai unta, milik siapakah engkau ini?" Unta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih dan terang, "Wahai Rasulullah, aku adalah milik orang Muslim ini, dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta." Akhirnya Rasulullah berkata kepada orang Muslim itu, "Hai orang Muslim, beritahukan kepadaku apakah yang engkau perbuat, sehingga Allah Ta'ala menjadikan unta ini dapat mengatakan perkara yang benar." Jawab orang Muslim itu, "Wahai Rasulullah, aku tidak tidur di waktu malam, sehingga lebih dahulu aku membaca salawat ke atas engkau 10 kali. Rasulullah bersabda, engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia, dan selamat juga dari siksaan di akhirat nantinya, dengan sebab berkatnya engkau membaca salawat untukku." Memang, membaca salawat itu sangat digalakkan oleh agama, sebab pahala-pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dapat pula melindungi diri dari segala macam bencana yang menimpa, baik di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana dalam kisah tadi, orang Muslim yang dituduh mencuri itu mendapat perlindungan dari Allah melalui seekor unta yang menghakimkannya. Kemudian terdapat kisah Rasulullah mendatangi kafilah dagang. Dari kejauhan, gumpalan debu padang pasir membumbung ke langit. Debu-debu yang berterbangan itu dapat terlihat dari kejauhan, bertanda ada satu rombongan kafilah akan datang mendekati kota Mekah. Rasulullah melihat gumpalan debu dari kejauhan itu segera pulang ke rumah. Rasulullah SAW langsung menyiapkan perbekalan dan membungkusnya. Setelah itu Rasulullah menunggu di pintu gerbang kota Mekah. Kafilah itu rupanya tidak memasuki kota Mekah, mereka hendak menuju tempat lain. Rasulullah mendekati kafilah itu dan mencari pimpinan rombongan kafilah tersebut. Setelah berjumpa dengan pemimpin kafilah itu, Rasulullah meminta izin untuk dapat ikut serta dalam rombongan tersebut. Rasulullah telah diizinkan. Rasulullah mulailah berdakwah kepada mereka. Kepada setiap orang dalam rombongan itu, Rasulullah telah menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak mereka untuk menerima Islam. Setelah semua orang mendapat penjelasan dari Rasulullah, beliau pun meminta izin kepada pimpinan rombongan untuk pulang kembali ke Mekah. Rasulullah kembali ke kota Mekah dengan berjalan kaki, sedangkan kafilah tersebut telah melalui kota Mekah sejauh 1 hari 1 malam perjalanan. Rasulullah hanya inginkan setiap orang memiliki kalimah la ilaha illallah dan selamat dari azab yang pedih kelak di akhirat. Kemudian ada kisah pahala sebanyak bintang di langit. Suatu malam, baginda Rasulullah dan istrinya Sayyidah Aisyah berdiri di depan rumahnya sambil memandang keindahan langit ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pahala siapakah sebanyak bintang-bintang di langit itu?" Di dalam hatinya, Sayyidatina Aisyah menebak pahala sebanyak ini pasti pahala bapaknya. Pahala sebanyak ini
adalah pahala sahabatku Umar, jawab Rasulullah. Sayyidatina Aisyah terkejut, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan bapakku? Rasulullah tersenyum kepada istrinya sambil beliau berkata, ketahuilah istriku, satu hari penghijrahan Abu Bakar bersamaku, pahalanya lebih banyak dari pahala Umar dan keluarganya sampai hari kiamat. Kemudian terdapat kisah makanan dari hasil rampasan. Abu Bakar mempunyai seorang hamba yang menyerahkan sebagian daripada pendapatan hariannya kepadanya sebagai tuan. Pada suatu hari, hambanya telah membawa makanan yang dimakannya sedikit oleh Abu Bakar. Hambanya berkata, kamu selalu bertanya tentang sumber makanan yang aku bawa, tetapi hari ini kamu tidak berbuat demikian? Abu Bakar menjawab, aku terlalu lapar sehingga aku lupa bertanya. Terangkanlah kepadaku di mana kamu mendapat makanan ini. Hamba menjawab, sebelum aku memeluk Islam, aku menjadi tukang rampas. Orang-orang yang aku rampas kadang-kadang tidak bisa membayar uang yang aku minta kepadanya. Mereka berjanji membayarnya jika saja mereka memperolehnya. Aku berjumpa dengan mereka hari ini. Merekalah yang memberikan aku makanan ini. Mendengar kata-kata hambanya, Abu Bakar memekik, nyaris-nyaris kau bunuh aku. Kemudian dia mencoba mengeluarkan makanan yang telah ditelannya. Ada orang yang menyarankan agar dia mengisi perutnya dengan air dan kemudian memuntahkan makanan yang ditelannya tadi. Saran ini diterima dan dilaksanakannya sehingga makanan itu dimuntahkan keluar. Kata seorang pemerhati, semoga Allah mencucuri rahmat ke atasmu. Kamu telah bersusah payah karena makanan yang sedikit. Aku sudah pasti memaksanya keluar, walaupun dengan berbuat demikian, aku mungkin kehilangan jiwaku sendiri. Aku mendengar Nabi berkata, badan yang tumbuh subur dengan makanan haram akan merasakan api neraka. Oleh karena itulah, maka aku memaksa makanan itu keluar takut kalau ia menyuburkan badanku. Kemudian kisah tempat tinggal roh. Abu Bakar telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad. Maka berkata Abu Bakar, roh itu menuju ke 7 tempat. Yang pertama, roh para nabi dan utusan menuju ke syurga Adnin. Yang kedua, roh para ulama menuju ke syurga Firdaus. Dan yang ketiga, roh para mereka yang berbahagia menuju ke syurga Illiyina. Kemudian roh para syuhada berterbangan seperti burung di syurga sekehendak mereka. Kemudian roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara, tidak di bumi, dan tidak di langit sampai hari kiamat. Kemudian roh anak-anak yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik. Dan yang terakhir, roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijin. Mereka disiksa beserta jasadnya sampai hari kiamat. Telah bersabda Rasulullah SAW bahwa 3 kelompok manusia yang akan berjabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya ialah, yang pertama, orang-orang yang mati syahid. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan sholat malam dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang yang puasa pada hari Arafah. Kemudian kisah pahlawan neraka. Suatu hari, satu pertempuran telah berlaku di antara pihak Islam dengan pihak musyrik. Kedua-dua belah pihak berjuang dengan hebat untuk mengalahkan antara satu sama lain. Tiba saat pertempuran itu diberhentikan seketika dan kedua-dua pihak pulang ke markas masing-masing. Di sana, Nabi Muhammad dan para sahabat telah berkumpul membincangkan tentang pertempuran yang telah terjadi itu. Peristiwa yang baru mereka alami itu masih terbayang-bayang di ruang mata. Dalam perbincangan itu, mereka begitu kagum dengan salah seorang dari sahabat mereka, yaitu Uthman. Semasa bertempur dengan musuh, dia kelihatan seperti seekor singa yang lapar memangsa-mangsanya. Dengan keberaniannya itu, dia telah menjadi buah bibir ketika itu. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Uthman, kata salah seorang sahabat. Mendengar perkataan itu, Rasulullah pun menjawab, sebenarnya dia itu adalah golongan penduduk neraka. Para sahabat menjadi heran mendengar jawaban Rasulullah itu.
bagaimana seorang yang telah berjuang dengan begitu gagah menegakkan Islam dapat masuk dalam neraka. Para sahabat berpandangan antara satu sama lain ketika mendengar jawaban Rasulullah itu. Rasulullah sadar para sahabatnya tidak begitu percaya dengan ceritanya. Lantas baginda berkata, semasa Uthman dan Aktham keluar ke medan perang bersama-sama, Uthman telah mengalami luka parah akibat ditikam oleh pihak musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Dengan segera, Uthman meletakkan pedangnya ke atas tanah. Manakala mata pedang itu pula dihadapkan ke dadanya, lalu dia terus membenamkan mata pedang itu ke dalam dadanya. Dia melakukan perbuatan itu adalah karena dia tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Akhirnya, dia mati bukan karena berlawan dengan musuhnya, tetapi membunuh dirinya sendiri. Melihatkan keadaannya yang parah, ramai orang menyangka yang dia akan masuk surga. Tetapi, dia telah menunjukkan dirinya sebagai penduduk neraka. Menurut Rasulullah lagi, sebelum dia mati, Uthman ada mengatakan, katanya, demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan kota Madinah supaya tidak dihancurkan oleh kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku. Kalau tidak karena itu, aku tidak akan berperang. Riwayat ini telah dirawikan oleh Luqman Hakim. Wallahu a'lam. Demikianlah beberapa kisah di masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah selanjutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.